Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky. Saya akan menjelaskan tentang kompensasi pada mata kuliah Praktikum Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengertian kompensasi. Kompensasi secara umum yaitu semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung maupun tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Terdapat beberapa jenis kompensasi. Yang pertama, 1. Kompensasi non-finansial, yaitu kompensasi yang dimana hanya diberikan berupa materi, contoh lingkungan kerja yang nyaman, pelatihan, seminar, promosi, jabatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada kompensasi langsung. Kompensasi langsung yaitu imbalan dari perusahaan kepada karyawan atas pekerjaannya selama ini. Contohnya yaitu ada THR, komisi penjualan, bonus, dan tunjangan. Yang ketiga ada kompensasi tidak langsung, yaitu imbalan kepada karyawan dari perusahaan yang penyerahan atau wujudnya secara tidak langsung. Contohnya yaitu BPJS, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Mengapa disebut kompensasi tidak langsung? Karena manfaat atau hasilnya diperoleh karyawan secara tidak langsung, melainkan dipakai ketika membutuhkan. Misal, pada BPJS yang hanya digunakan pada saat sakit, melahirkan, atau ketika pensiun. Semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai timbal balik dari pekerjaan mereka, terdapat asas-asas yang diterapkan dalam kompensasi, yaitu ada asas adil, yang besaran kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan, dan memenuhi internal konsistensi. Yang kedua terdapat asas layak dan wajar, yaitu seperti besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal berdasarkan batas upah minimal pemerintah dan eksternal. Kemudian adanya beberapa sistem kompensasi. Sistem waktu yang pertama itu, di mana kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, bulan. Yang kedua terdapat sistem hasil, yaitu kompensasi ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan pekerja seperti per potong, liter, atau kilogram. Sistem borongan yang ketiga, yaitu suatu cara pengupahan yang menetapkan besaran jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Berikut kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pemberian kompensasi sangatlah penting bagi karyawan, karena dengan adanya kompensasi perusahaan dapat mengurangi turnover karyawan, menjamin keadilan karyawan, dan dapat memperoleh karyawan yang bermutu, yaitu dengan memacu karyawan untuk berprestasi, juga bekerja lebih giat lagi. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Sekian presentasi singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dengan saya Hafiz Rizky, terima kasih.